Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang barang-barang apa saja sih yang perlu dibawa ketika kita mau umroh ya. Dan ini kebetulan teman-teman, barang-barang yang saya bawa adalah peralatan yang akan dibawa untuk perjalanan umroh selama 9 hari ya. Jadi yang perlu dipersiapkan ya, kita langsung aja untuk masuk ke pembahasannya. Jadi kita akan bagi dua teman-teman ya. Kita akan bagi dua barang-barang yang masuk ke bagasi, koper bagasi, dan barang-barang yang masuk ke koper kabin ya. Karena jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Ada barang-barang yang masuk ke kabin ternyata nanti akhirnya disita oleh pihak bandara. Jadi jangan sampai barang-barang tersebut salah masuk lah, intinya seperti itu ya. Oke, jadi untuk yang perlu saya ingatkan adalah barang-barang yang saya bawa ini adalah untuk perjalanan umroh selama 9 hari ya teman-teman ya. Jadi yang kalian harus cermati adalah rute yang akan kalian tuju itu kemana gitu ya. Jadi rute yang akan kalian tuju itu akan mempengaruhi barang-barang bawaan yang kalian bawa, yang teman-teman bawa ya. Kebetulan untuk rute saya teman-teman ya, jadi untuk perjalanan 9 hari, karena kita perjalanan menuju tempatnya kan pastinya akan tersisa 2 hari ya. Maksudnya 2 hari itu adalah 1 hari untuk perjalanan berangkat dan 1 hari untuk perjalanan pulang. Jadi efektifnya kita hanya perjalanan adalah 7 hari. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengambil paket umroh yang 16 hari, berarti otomatis paket efektifnya adalah 14 hari. Karena yang 2 hari adalah hari keberangkatan dan hari kepulangan ya. Jadi untuk perjalanan umroh yang selama 9 hari, saya itu 3 hari di Madinah dan 4 hari di Mekah ya. Nah, otomatis baju yang saya bawa yang jelas atau yang pasti adalah baju ihram. Itu yang pertama ya. Nah, teman-teman, untuk baju ihram kalau dari pihak travel biasanya sudah menyediakan ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini adalah baju ihram yang tidak terlalu tebal ya. Ini kalau misalnya dari pihak travel menyediakan ukurannya, dia kalau misal ditekan seperti ini paling tidak hanya 5 cm. Tapi ada juga pakaian ihram yang tebal ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalnya kalian muat nih kopernya bawa 2 kain ihram, mendingan bawa 2 ya. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah karena untuk yang laki-laki terutama ya teman-teman ya. Kalau untuk laki-laki, baju ihram ini digunakan untuk yang pertama untuk ihram untuk umroh wajibnya nanti. Dan yang kedua, kalau misalnya waktu kalian menututi atau cukup ya, kalian bisa umroh yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Nah, takutnya kenapa kok bawa 2 setel? Karena takutnya nanti kena najis ataupun apa gitu ya. Kan kita kan nggak tahu ya. Karena peraturan sekarang untuk masuk ke Ka'bah itu harus menggunakan baju ihram. Nah, kalau misalnya kita mau sholat di dekat Ka'bah, kita harus masuk ke yang bagian bawahnya teman-teman. Jadi harus menggunakan baju ihram ini. Nah, takutnya nanti kalau misalnya baju ihram terus digunakan dan takutnya najis kan. Nah, oleh karena itu kita jaga-jaga bawa 2 teman-teman ya. Kalau bawa 1 gimana? Nanti kan bisa dicuci. Iya sih, bisa. Tapi kalau kita mencuci di sana, itu juga membutuhkan waktu lama juga kan guys. Jadi tetap kalau saya sarankan mendingan bawa baju ihram 2 setel. Itu menurut saya ya. Itu lebih efektifnya. Itu masuk ke koper bagasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kaos ya. Jadi kaos seperti ini. Nah, kalau perjalanan 9 hari, saya membawa 3 kaos ya. 3 kaos. Yang 1 kaos itu untuk, yang 2 kaos itu untuk dalaman saya yang saya pakai menggunakan baju koko ya. Jadi baju koko juga saya bawa 2 setel ya. Baju koko bawa 2 setel. Kemudian yang suka pakai jubah juga saya bawa 2 setel teman-teman ya. Nah, gitu. Atau kalau misalnya kalian membawa baju koko semua, mungkin bisa diperkirakan kalian membawa 4 atau 3 atau 4 ya. 3 atau 4 baju koko teman-teman. Karena bisa aja nanti kalau misalnya mungkin kalau di Ka'bah ya, sholat di Ka'bah nanti di Masjidil Haramnya penuh sesak gitu ya. Atau mungkin nanti di Madinahnya
Di Masjid Nabawinya juga pastinya kan tidak menggunakan baju ihram ya, baju biasa dulu ya, yang tujuannya ke Madinah dulu nih ya. Itu pastinya menggunakan baju koko. Otomatis kalian bisa membawa 3 atau 4 setel ya. Nah, kemudian kaosnya juga sama. Mungkin kalau misalnya ada orang yang langsung pakai baju kokonya atau tanpa dobelan kaos gitu ya. Mungkin dia tidak membawa kaos terlalu banyak. 2 cukup ya, teman-teman ya. 2 itu cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian untuk jaga-jaga, silakan membawa 4 kaos ya, kaos seperti ini. Ini tujuannya loh untuk apa? Gini teman-teman, biasanya kan kita untuk tidur nggak punya baju tidur ya, ini bisa digunakan untuk tidur. Atau misalnya nanti kalau misalnya kalian menggunakan baju koko, supaya baju kokonya mungkin kalian bisa kurangin nih jumlahnya gitu, atau tidak membawa jubah gitu ya, kalian bisa menggunakan kaos ini kemudian kalian pakai kokonya ya. Jadi ini untuk dalemannya, kemudian kalian pakai koko di luarnya gitu ya, supaya tidak berkeringat ataupun tidak bau baju kokonya. Nah, tapi kalau misalnya kalian yakin supaya tidak membawa barang terlalu banyak, berarti kaosnya dikurangin aja, bawa 2 aja cukup. Dan kemudian baju kokonya yang dibanyakin atau jubahnya dibanyakin ya, bawa 2 setel baju koko ataupun 2 baju jubahnya. Nah, kemudian kalau misalnya kan ada city tour ya teman-teman ya. Ketika saya di Madinah itu ada city tour juga. Jadi kita mengunjungi tempat bersejarah ataupun tempat-tempat wisata di sana gitu ya. Saya menggunakan baju seperti ini teman-teman ya, baju polo seperti ini, simple gitu ya, baju simple seperti ini. Nah, ini saya membawa 2 setel karena city tour saya yang di Madinah hanya 1 hari dan di Mekah 1 hari. Jadi saya membawa baju seperti ini, bawa 2. Yang satu ini, yang satunya ini. Gitu. Itu untuk jalan-jalan. Nah, itu yang masuk ke koper bagasi teman-teman ya. Kemudian kita juga diharapkan membawa sorban teman-teman. Kenapa? Jadi gini teman-teman, kenapa kita membawa sorban? Sorban ini banyak fungsinya ya. Apalagi kalau sorban kalian, kalau usahakan itu sorban yang panjang ya teman-teman ya. Karena sorban yang panjang ini itu fungsinya adalah yang pertama, dia bisa digunakan sebagai sajadah juga. Itu teman-teman ya. Dan yang kedua, kalau di sana musim dingin, ini bisa dijadikan sebagai selimut ketika perjalanan menuju ke masjid ya, terutama di Masjid Nabawi ketika musim dingin itu pasti dingin. Jadi ini bisa digunakan untuk ini ya. Jadi multifungsi teman-teman kalau kalian menggunakan sorban yang panjang. Kalau kalian menggunakan sorban yang segi 4 itu hanya cukup untuk mungkin shawl aja ya. Dan juga untuk sajadah di tempat kalian, tapi tidak bisa panjang. Karena di sana teman-teman yang saya ingatkan adalah di sana tidak ada kalau kalian hanya sholat di pelatarannya ya, itu pastinya butuh sajadah ya. Jadi kalian bisa menggunakan sorban panjang ini sebagai alas sajadahnya. Nah, dan juga bisa digunakan untuk selimut ketika perjalanan menuju ke Masjid Nabawinya atau mungkin ke Masjid Mekah menuju ke Masjidil Haramnya yang di Mekah ya teman-teman ya. Jadi ini multifungsi. Kalian kalau misalnya punya sorban yang panjang itu dibawa aja. Gitu. Kemudian ini masuk ke koper bagasi teman-teman ya. Kemudian anduk kecil. Anduk kecil jangan terlalu besar ya, karena kita tidak memuat isi koper terlalu banyak. Jadi mendingan anduk kecil seperti ini aja yang kalian bawa ya, kecil. Nah, atau misalnya kalian ingin yang lebih simple lagi adalah kanebo ya. Kalau kanebo itu adalah ketika sudah pakai bisa diperas gitu ya. Itu ada tempatnya juga teman-teman, itu lebih simple lagi. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, anduk ini cukup ya. Kenapa bawa handuk? Karena gini teman-teman, tidak semua fasilitas hotel di Mekah maupun Madinah itu mengganti fasilitas handuknya. Itu teman-teman ya, yang saya herankan juga seperti itu. Jadi setiap hari tidak seperti hotel di Indonesia. Hotel Indonesia itu mereka mengganti sampo setiap hari, mengganti sabun setiap hari, dan juga mengganti spray dan juga handuk. Dan juga dikasih sandal. Tapi di sana tidak. Dah, jadi ini teman-teman ya, jadi ini mungkin bisa berfungsi kalau misalnya kalian, waduh ini anduknya udah basah banget, saya harus menggunakan anduk yang lain. Nah ini kalian bisa pakai ya. Ini bisa masuk ke koper bagasi ataupun koper kabin ya, dibutuhkan. Tapi kalau saya rasa kalau misalnya di kabin ya, kita mau pakai untuk apa? Kalau misalnya kita mungkin transit gitu ya, dan kita mandi di bandara, lebih baik gak usah sih, lebih baik gak usah ya. Nah itu ya. Kemudian yang laki-laki juga membawa sarung ya teman-teman, sarung. Nah sarungnya yang kalian bawa adalah 2 untuk apa? 2 yang ditaruh di
koper bagasi dan satu ditaruh di koper bagasi, yang satunya lagi ditaruh di koper kabin. Untuk apa? Karena gini teman-teman ya, yang namanya perjalanan kita pastinya kan ya pastinya ada buang air kecil, ya kan? Nah, nggak tahu apakah nanti celana kita, gitu ya, itu kan bakal kena najis, gitu ya. Nah, otomatis baju kita harus kita lepas. Bukan baju, maaf, celana kita. Nah, jadi sarung itu adalah digunakan untuk sholat ketika nanti celana kita lepas dan kita sholat dengan sarung yang kita pakai, gitu ya. Kemudian jaket. Saya jaket membawa dua ya teman-teman ya. Jaket yang saya taruh di koper bagasi dan juga satu lagi saya masukkan ke koper kabin. Kalau yang saya masukkan di koper bagasi, ini fungsinya adalah nanti kalau misalnya di sana dingin, ya. Kalau di koper kabin teman-teman, saya mendingan langsung saya keluarkan dan nanti akan saya pakai di pesawat. Kenapa? Dan saya bawa bentuknya adalah jaket yang ada tutupnya ya, yang ada cungkupnya seperti ini. Karena apa? Karena namanya AC ya teman ya. AC itu kalau misalnya langsung ke kepala gitu ya, itu masuk ke pori-pori, itu bisa mengakibatkan pusing ataupun demam, pilek, batuk dan segala macem. Nah, oleh karena itu dengan adanya jaket yang seperti ini, itu minimal ketika kalian menggunakan kopiah atau mungkin topi, kalian bisa terlindungi 2 kali karena telinga juga tertutup gitu ya, kepala juga pori-pori juga tertutup gitu kan, leher juga tertutup. Itu untuk melindungi tubuh kita dari dinginnya AC ya teman-teman ya. Ingat teman-teman, ini sih saran saya aja, mendingan kalian bawa jaket seperti ini ke kabin pesawat atau kalian langsung kenakan aja ketika mau boarding pass. Itu saran saya teman-teman, karena gak enak banget ketika mau umroh ya, udah sampai Madinah atau ke Mekah ternyata sakit, kan gak enak. Mendingan untuk jaga-jaga kalian gunakan jaket seperti ini ya, bisa hoodie ataupun jaket yang ada ini ya, yang penting ada tutupnya seperti ini, kemudian kalian pakai di pesawat teman-teman. Kalau misalnya ada orang yang bilang, saya tuh tahan AC, silahkan ya, tapi yang saya sarankan mendingan pakai aja ya. Kemudian teman-teman yang masuk ke koper bagasi juga adalah sendal jepit, jangan lupa ya. Jadi kalau untuk perjalanan kalian gunakan aja sepatu ya. Sepatu otomatis kalian kan menggunakan kaos kaki ya kan. Jadi kalian nanti sendalnya ini kalian masukkan ke koper bagasi ya, untuk perjalanan nanti mau ke perjalanan ke Masjidil Haramnya ataupun Masjid Nabawinya gitu ya. Dan kalian jangan lupa untuk tempatnya mendingan jangan dibuang, untuk tempat kalian dibawa ke masjid ya, supaya sebagai tempat sendalnya. Atau kalau misalnya kalian punya tempat khusus untuk sendal, silakan ya. Kemudian kalian juga harus membawa topi ya, karena city tour di sana panas teman-teman ya. Jadi kalian harus membawa topi. Yang untuk ibu biasanya topinya topi golf ya, yang agak lebar sedikit, silahkan dibawa. Kemudian yang membutuhkan hand body ya, dan juga pelembab ataupun pasta gigi yang besar ukurannya seperti ini, itu harus masuk ke bagasi teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kalian masuk ke koper kabin, ini bakal disita karena kabin itu ya tidak boleh membawa benda-benda cair ya yang di atas 100 ml ya. Jadi kalau kalian cek nanti di sini netonya berapa? Kalau ini kan 130. Kalau ini 200 ml. Nah, ini pasti bakalan disita oleh pihak bandara nanti kalau masuk ke koper kabin. Nah, jadi ini sebelum berangkat kalian masukkan ke koper bagasi ya. Jadi cairan yang berbentuk cairan yang lebih dari 100 ml kalian masukkan ke koper bagasi. Termasuk mungkin ya sampo ataupun sabun seperti ini ya untuk mencuci di sana. Itu mendingan masukin aja ke koper bagasi karena ini termasuk benda cair ya teman-teman ya. Walaupun memang bisa sih masuk ke koper kabin, tetapi koper kabin itu untuk apa nih? Kan belum berfungsi ya kalau misalnya di koper kabin ya. Jadi ini masukkan ke koper bagasi ya untuk mencuci pakaian. Nah, kemudian kalian juga mungkin bisa membawa hanger teman-teman ya. Hanger, karena di sana hanger itu kan misal di dalam satu kamar kita itu bisa berempat atau berlima teman-teman. Oleh karena itu biasanya hangernya terbatas dan kita tidak bisa menjemur ya. Biasanya menjemurnya di mana? Di kamar mandi teman-teman. Kita nggak punya jemuran di sana, jadi kita menjemur pakaian kita ya. Karena nanti kalau misalnya kalian laundry di sana teman-teman ya, 1 kilonya itu adalah 15 real. Berarti kalau dikalikan berarti 60.000 nih, sekitar 60.000. Nah, padahal pakaian kita kalau misalnya kotor itu bisa sampai 3 kilo teman-teman.
Nah, 3 kilo itu bisa sampai 45 real atau sampai 50 real. Dan ya otomatis bayarnya banyak kan ya, sampai 200.000 ya. Nah, jadi mendingan kalian bawa aja hanger yang plastik seperti ini, yang ringan-ringan aja, bawa 2 aja cukup ya. Kemudian jangan lupa kalian teman-teman tuh membawa masker ya. Dan masker ini dimasukkan kemana? Langsung aja dipakai, ada yang dipakai dan masukkan ke koper kabin ya. Ingat, ini di koper kabin atau di tas kecil kalian. Supaya apa? Ketika di pesawat teman-teman ya. Karena kita perjalanan di pesawat kalau tanpa transit itu sekitar 12 jam lebih. Kalau misalnya kalian transit itu 2 jam setengah ditambah dengan 10 jam. Berarti juga sama sih sebenarnya 12 jam juga. Jadi kalian butuh ini supaya pernafasan kalian tidak terganggu ya. Karena juga banyak orang di situ. Kita nggak tahu nih orang pilek, orang batuk, segala macam. Itu untuk mencegah aja. Ini ya. Perlu nih masker ditaruh di tas kecil kalian. Kemudian kalian juga harus membawa, ini penting nggak penting sih ya. Ini namanya steker teman-teman. Steker ini itu steker universal yang memang setiap hotel itu ya, nanti di hotel itu ada yang colokannya itu berbentuk lingkaran seperti colokannya model Indonesia. Tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau misalnya kalian yang tidak, itu pastinya harus membawa steker universal seperti ini nih, yang ada segitiganya di sini ya. Nah, Europe ini tulisannya. Dan bentuknya ini pokoknya yang dipakai adalah belakangnya teman-teman ya. Jadi kalau ditegakkan seperti ini, nah, seperti itu. Dan apa namanya? Ini nanti fungsinya bisa aja di hotel-hotel ya, yang nanti di Mekah atau Madinah yang mungkin tidak ada, kalian juga perlu ini, gitu ya. Kemudian kalian juga membawa kaos kaki cadangan teman-teman ya. Kaos kaki cadangan ini untuk apa? Nah, yang saya jaga-jaga adalah nanti ketika mungkin di sana musim dingin ya, atau mungkin kalian kan menggunakan sepatu ya kan, udah dibawa nih sepatunya dari rumah ya. Usahakan kalau dari rumah mendingan pakai sepatu aja. Itu lebih menjaga kita ketika kita di pesawat nih. Sekali lagi, di pesawat kita bener-bener harus menjaga tubuh kita dari dinginnya AC pesawat, karena AC kan kurang sehat ya kalau kena tubuh. Jadi saya sarankan kalau di pesawat kalian harus menggunakan pakaian rapat ya, yaitu kaos kaki, dan kemudian ada nih sarung tangan teman-teman. Sarung tangan juga kalian penting juga ditaruh di koper bagasi, atau kalian pasang atau kalian pakai ketika masuk ke pesawat ya. Itu saran saya. Jadi yang kalian pakai adalah sepatu beserta kaos kakinya, celana panjang jelas ya, karena seragamnya juga kita pakai celana panjang. Kemudian sarung tangan, kemudian jaket yang ada cungkupnya seperti ini. Kemudian masker, dan juga kalau kalian menggunakan kopiah nggak apa-apa, silakan pakai kopiah. Tapi kalau misalnya nggak tahan pakai kopiah ya, kopiahnya dilepas kemudian diganti dengan topi ya, dipakai di pesawat ya, selama di pesawat, baik di bandara maupun di pesawat. Nah, itu teman-teman, itu adalah yang masuk ke koper bagasi ya. Kemudian teman-teman, kalian juga harus membawa celana panjang training ya. Jadi celana training ini itu fungsinya bisa digunakan untuk city tour atau jalan-jalan, dan juga bisa juga untuk tidur ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak banyak beraktivitas, kalian cukup bawa satu aja. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa 2, itu juga nggak apa-apa ya. Jadi bisa bawa 1 atau 2 ya, tergantung kebutuhan kalian. Tapi kalau kemarin yang saya 9 hari itu adalah 1 aja cukup ya. Kemudian celana pendek teman-teman. Nah, celana pendek ini juga bisa digunakan untuk dobelan kalian menggunakan sarung ya, kemudian menggunakan celana ini, atau juga ini juga bisa digunakan untuk kalian tidur ya. Nah, jadi ini juga saya juga cukup membawa 2 teman-teman ya waktu itu. Jadi saya membawa 2 celana pendek dan 1 celana training. Tapi kalau celana trainingnya bisa kalian tambahkan 2 celana training, 2 celana pendek juga silahkan, tergantung kebutuhan kalian. Dan oh ya, misal nih kalian mau bawa parfum ya. Parfum itu biasanya kalau misalnya dia tuh ukurannya adalah lebih dari 100 mili kayak tadi nih, dia harus masuk ke koper bagasi teman-teman ya. Tapi kalau misalnya ini tuh tidak lebih dari 100 mili parfumnya, bisa masuk ke koper kabin. Jadi bisa masuk ke tas kalian ya. Itu teman-teman, itu yang dimasukkan ke koper bagasi ya. Oh iya, lagi lupa.
gunting dan gunting kuku ini juga masuk ke koper bagasi ya teman-teman ya. Jangan lupa, jangan sampai salah, ini masuk ke koper bagasi. Kenapa? Karena benda-benda ini adalah benda yang termasuk benda tajam yang bisa melukai orang. Nah, ini tidak boleh masuk ke koper kabin, jadi harus masuk ke koper bagasi. Dan ditambah lagi dengan tongsis ataupun tripod, itu juga masuk ke koper bagasi. Ya, itu teman-teman. Itu aja. Dan yang apa aja yang dimasukkan ke koper kabin, ya, yang bisa dibawa ke pesawat, ya, badan pesawat. Yang pertama pastinya tas kecil seperti ini, ya. Tas kecil ini adalah tempat untuk menyimpan barang-barang pribadi kalian, ya. Seperti apa? Paspor dan juga visa masuk ke tas kecil. Kemudian parfum, ya, parfum ataupun fresh care, ya, fresh care untuk penghangat. Ketika kalian nanti naik pesawat yang butuh hangat-hangat, ini dibawa aja di tas kecil kalian, dimasukkan ke tas kecil kalian. Kemudian adalah obat-obatan. Obat-obatan pribadi, teman-teman ya. Nah, obat-obatan pribadi ini itu dimasukin aja bisa ke tas kecil kalian atau ke koper kabin, ya. Koper yang lebih kecil yang bisa dimasukkan ke pesawat. Apa aja yang dibawa? Yang pertama adalah obat pegelinu, ya. Obat pegelinu. Kenapa? Karena teman-teman selama kita perjalanan umroh itu banyak jalan kakinya, gitu kan ya. Jadi badan kita tuh pasti banyak pegel-pegelnya, apalagi ketika pulang, itu luar biasa capeknya. Jadi kalian banyakin aja nih obat pegelinunya, boleh obat kuat gitu ya. Ataupun obat cair seperti ini boleh teman-teman ya. Obat cair seperti ini boleh masuk ke kabin pesawat ya. Yang penting netonya itu karena ini obat itu tidak akan terdeteksi bahwa itu obat-obatan terlarang, tidak ya. Jadi kalau ini adalah obat mah, ya, obat mah ataupun asam lambung yang mungkin nanti mual di pesawat, kalian bisa beli ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah obat paracetamol teman-teman. Nah, paracetamol itu penting kenapa? Karena bisa aja kita demam di sana. Dan banyak sekali teman-teman saya juga yang demam di sana. Paracetamol sangat penting. Kemudian vitamin. Ya, vitamin kalian bisa beli yang serbuk seperti ini ataupun beli yang tablet ya, teman-teman. Kemudian suplemen makanan. Suplemen, obat suplemen ya. Obat suplemen itu adalah untuk menambah apa ya? Daya tahan tubuh kita aja sih. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk membawa Hansaplast ya. Hansaplast dan juga betadine ya. Yang kecil-kecil aja, karena apa? Kita nggak tahu ya di sana selama perjalanan apakah kita nanti kaki kita terluka atau ketika tawaf nanti kena senggol orang kemudian terluka dan segala macam gitu ya. Itu pasti ada kemungkinan untuk terluka sedikit, jadi lebih baik dibawa ya. Nah, itu obat-obatan seperti ini itu bisa masuk ke tas kecil kita yang dibawa ke pesawat atau kalian masukkan ke koper kabin untuk dimasukkan ke kabin pesawat juga bisa. Ya, yang penting itu tadi cairannya tidak boleh lebih dari 100 ml. Nah, kemudian, Bang, saya bawa tumbler nih, gitu kan? Boleh saya bawa tumbler ini, asalkan tumblernya tidak diisi dengan air, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tumbler itu isinya wedang jahe, gitu ya, ada minuman stamina dan segala macam yang tujuan nanti akan diminum di pesawat ketika naik pesawat, pastinya di boarding pass itu nanti akan dicek dan tidak boleh dibawa. Dan wajib dibuang teman-teman ya. Nah, itu adalah peraturan yang ada di Indonesia juga, Kuala Lumpur juga sama. Jadi setiap bandara, hampir semua bandara itu mewajibkan bahwa ketika dia itu membawa air di atas 100 ml, airnya harus dibuang. Jadi lebih baik kalau kalian ingin air panas, misal nih, saya butuh air panas, nggak apa-apa, nanti minta di pesawat aja sama pramugarinya bakal dikasih. Ya, jadi kalian membawa tadi serbuk nih, obat serbuk, obat-obatan, obat kuatnya ataupun obat pegelinunya gitu ya. Nanti minta air panas di pesawat, kemudian nanti bisa dibuat di pesawat dan diminum di pesawat. Itu teman-teman ya. Jadi caranya adalah saya akan dibawa aja botolnya, yang penting kosong. Ya. Kemudian makanan. Nah, makanan seperti ini nih ya, mie instan gitu ya. Kalau kalian transit, kalian bawa di koper kabin pesawat boleh. Ya. Makanan ini buah-buahan atau makanan seperti makanan cepat saji ya, seperti KFC, itu McD, itu boleh dibawa di
makan di pesawat ya, atau nasi kotak juga boleh dibawa ke pesawat untuk dimakan di pesawat, boleh teman-teman ya. Karena itu pengalaman saya waktu perjalanan itu boleh teman-teman. Kemudian kalian juga jangan lupa pastinya dari pihak travel diberi buku panduan umroh ya. Jadi kalian bawa ini di tas kecil kalian, dimasukkan ke tas kecil kalian. Dan jangan lupa untuk tanda pengenal ini wajib dipakai ya. Ini wajib dipakai. Kenapa? Karena ini adalah identitas kita. Nanti kalau misalnya kita nyasar ataupun hilang di sana, kita akan lebih mudah untuk menghubungi orang-orang ataupun saudara kita ya, yang satu rombongan teman-teman ya. Kita bisa tunjukkan ini bahwa kita tuh tidak ilegal di sana. Karena banyak sekali orang jemaah haji dan juga umroh itu yang ilegal, dan banyak sekali polisi-polisi yang berkeliaran untuk mengecek paspor juga visanya. Gitu teman-teman ya. Jadi ini harus dipakai ya setiap hari. Nah, kemudian saya juga seperti tadi dijelaskan bahwa yang saya masukkan ke koper kabin adalah beberapa sarung dan pakaian ganti. Ya, beberapa sarung dan pakaian ganti. Dan mungkin kalian membawa sampo ataupun membawa sabun batang ya, itu dimasukkan ke dalam koper kabin juga boleh ya teman-teman ya. Jadi yang saya bawa adalah tadi alat pribadi ya, dan juga ditambah dengan baju ganti untuk sholat aja teman-teman ya. Karena untuk sholat tuh pakaian harus bersih, benar-benar bersih. Nah, kalau dihitung-hitung teman-teman, baju yang saya pakai itu pasti ada renggang space yang banyak ya. Nah, space banyak itu untuk apa? Untuk nanti ketika kita jalan-jalan sampai di Mekah dan juga Madinah, kita bisa membawa oleh-oleh lebih banyak. Nah, apa yang kita bawa pastinya adalah air zam-zam. Nah, Bang, gimana nih air zam-zam? Apakah boleh dibawa ke pesawat? Boleh, ya. Tapi catatannya tadi, jadi barang-barang yang dimasukkan ke koper bagasi, ya, seperti baju-baju yang tidak terpakai, yang sudah tidak terpakai, dipindahlah baju-baju itu semuanya ke koper kabin. Nah, nanti air zam-zam yang di botol kecil-kecil itu, ya, itu nanti dimasukkan ke koper bagasi. Nah, tapi ingat, untuk muatan koper bagasi jangan sampai lebih dari 30 kg ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian membawa air zam-zam, ya, botolnya dari mana? Kalian botolnya ambil dari sana aja, karena banyak sekali botol-botol yang tercecer di sana. Atau dari hotel biasanya menyediakan air putih yang ada botolnya ya, dari air kemasan botol, dan botolnya kalian bisa simpan untuk persiapan mengemas air zam-zam dari Mekah ataupun dari Masjidil Haram ya. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa untuk mengemas air zam-zam, kalian menggunakan isolasi besar ya. Jadi kalian harus membawa isolasi besar juga untuk mengisolasi botolnya supaya nanti tidak tumpah ketika masuk ke bagasi ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya dari travel biasanya menyediakan air zam-zam 5 liter gitu ya. Tapi kita juga biasanya kan ingin nih tetap membawa air zam-zamnya asli ya, dari galon di Mekah gitu ya. Itu bisa. Jadi kalian bisa menyiapkan air zam-zam itu kemudian dimasukkan ke dalam koper bagasi, yang penting tidak lebih dari 30 kg. Itu aja teman-teman ya. Mungkin sudah banyak sekali yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mungkin kalau misalnya masih ada yang terlupa, itu silakan kalian tambahkan sendiri. Tapi itu saya sampaikan adalah mana yang penting ya, yang penting untuk masuk ke koper bagasi dan mana yang penting untuk masuk ke koper kabin. Itu yang penting ya. Jadi yang jelas nanti silakan komen di kolom komentar kalau ada yang kurang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.